pemirsa, selamat berjumpa lagi dalam acara program Bincang-Bincang Santai atau BBS, yang mana kali ini kami ada di Pangalengan. Kebetulan bersama ini mungkin salah satu calon kepala desa ke Margamulya, Kecamatan Pangalengan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Bunyanun Marsus. Inilah mungkin calon nomor 4 Pak ya? Nomor 4. Yang mana mungkin di Pilkades ini ikutan karena dia mantan kepala desa yang dulu, mungkin dia untuk misalkan mencalonkan lagi di Pilkades 2021 ini. Pak, sebelum kita berlanjutkan obrolan, Pak, mungkin latar belakang Bapak atau mungkin ini nama Bapak dan keluarga, mungkin silakan Pak. Nama saya Bunyanun Marsus, lahir memang di sini di desa Pangalengan waktu itu, yang hari ini sudah menjadi desa Margamulya. Saya beristri 1, punya anak 4 ya, 1 perempuan yang paling besar, kemudian yang kedua laki-laki, yang ketiga perempuan, dan yang keempat laki-laki. Alhamdulillah mereka sudah dewasa. Kami punya cucu 2. Mungkin latar belakang pekerjaan Bapak, karena Bapak pernah menjabat kepala desa Margamulya ya, dan mungkin yang sekarang ini latar belakang selain kepala desa apalagi Pak? Latar belakang saya sebenarnya saya petani, bulu tanah lah, orang Sunda. Petani, kemudian memang kami bergerak di berbagai kegiatan. Dulu waktu masih remaja kita aktif di kepemudaan di Karangturuna, sehingga pada tahun 95 itu Karang Taruna di Desa Margamulya itu sempat masuk di 5 besar tingkat nasional. Tingkat nasional, tingkat nasional. Pemirsa, mungkin 5 besar tingkat nasional ini mungkin prestasi yang sangat menakjubkan. Ya. Silakan Pak, yang lainnya Pak. Kemudian setelah itu kami juga memang bergerak ya sebagai karyawan, pernah juga di salah satu bank, di Bank Bukopin. Waktu itu ada kredit pedesaan, nama programnya kerjasama antara negara Indonesia dan negara Belanda. Dan saat itu salah satu petugasnya adalah saya dari Pangalengan. Kemudian ditempatkan di KUD Walatra, Kecamatan Pangalengan. Kemudian juga kami bergerak, bukan hanya itu, sebagai petani kita selalu mencari bagaimana sebenarnya mengangkat nasib petani. Kami mencoba hampir 13 tahun bekerja sama dengan PT Indofood, dan saya sebagai supplier waktu itu yang mengembangkan jenis kentang industri. Masih dalam bidang pertanian juga? Masih bidang pertanian, itu kentang industri. Nah, latar belakang pada hari ini ya saya sebagai orang yang memang orang bilang sih orang pergerakan. Orang pergerakan. Nah, kita memang banyak keliling-keliling di luar Jawa di sana, membina para warga masyarakat bagaimana sebetulnya mempersiapkan diri ketika menghadapi sebuah perubahan total kebijakan internasional di dalam kegiatan-kegiatan usaha. Kami membina para petani dari mulai Sumatera Selatan, Lampung Selatan, Aceh sampai ke Bangka Belitung sampai ke Kalimantan. Ini katanya ke luar negeri juga Pak ya? Iya, kami pernah. Dalam rangka apa tuh Pak? Ya mencari ilmu lah. Mencari ilmu. Udah penuh ilmu, udah banyak prestasi, tapi dia juga masih penasaran di usia yang mungkin 50 lebih Pak ya? Ya, tapi masih semangat lah. Ini contoh untuk generasi muda nih yang akan datang. Inilah mungkin salah satu figur yang mungkin terus Pak. Ya, memang sebetulnya seperti program yang memang kami usung kaitan dengan visi misi ya, bahwa visi kita bagaimana sebenarnya membangun sumber daya yang unggul dan kompetitif. Dan hari ini sebenarnya tidak cukup hanya berkompetisi, tetapi itu harus berkelanjutan dan menguntungkan. Kira-kira Pak mungkin motivasi apa nih? Karena Bapak udah pernah menjadi kepala desa, mencalon dewan, sekarang mencalon kembali. Kira-kira motivasi di latar belakang apa nih? Saya melihat ada kondisi-kondisi warga masyarakat yang memang semakin hari semakin tertinggal sebetulnya ketika harus berhadapan dengan arus internasional. Persaingan itulah sebetulnya yang mendorong saya
untuk kembali terjun ke wilayah kebijakan di level desa, sehingga warga masyarakat ya tujuannya karena ingin termasuk mendidik ya. peningkatan SDM Pak ya. Iya, jelas itu menjadi kunci. Pak, mungkin program apa yang akan diusung nanti apabila mungkin untuk ini apabila Bapak terpilih kembali sama Ya. salah satunya. Ntar dulu Pak, kita lihat sejenak setelah pariwara berikut kita lanjutkan. Pemirsa, kita lanjutkan bincang-bincang ini dalam kegiatan program bincang-bincang santai. Saya bersama Pak Calon nih, Pak Calon Desa Margamulia nomor 4 Pak Bunyanu ya. Yang mana hari ini kebetulan dia untuk mencurahkan atau mungkin punya cita-cita untuk memajukan Margamulia supaya lebih mulia lagi. Pak, kita lanjutkan obrolan tadi. Pak, mungkin berkaitan dengan pencalonan Bapak, mungkin ada program unggulan atau mungkin ada visi misi yang dilontarkan atau mungkin supaya masyarakat tahu seperti apa Pak? Nah, baik, terima kasih. Program kita sebetulnya ada 28 dan itu berbasis kepada keinginan masyarakat. Itu bukan kami yang membuat, tapi kami melakukan survei, teman-teman melakukan survei dan kami mengkompilasi apa yang diinginkan dari curah pendapat masyarakat. Dan itu ada 28. Dari 28 itu mencoba kami juga membuat skala prioritas, di mana skala prioritasnya itu ada 14 unggulan. Di antaranya apa Pak? Nah, salah satunya adalah mengadakan layanan ambulan 24 jam. Itu yang pertama. Yang kedua, mengadakan industrialisasi produk pedesaan. Nah, bukan mau membangun pabrik di desa, bukan. Yang dimaksud industrialisasi pedesaan adalah di mana hari ini warga masyarakat itu mereka sudah bergerak. Ada home industri di rumah, ada yang membuat keripik, ada yang membuat dodol dan lain sebagainya, kerajinan tangan dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus disupport. Itu harus disupport oleh pemerintah desa. Kalau mereka memang izin dari lembaga-lembaga yang berkaitan seperti misalkan izin operasi kegiatan usaha, kemudian SIUP, SITU, TDP, ataupun sampai ke izin perindustriannya. Nah, ini yang harus dibantu oleh pemerintah desa. Kemudian yang ketiga, kita coba akan membuka juga apa yang disebut dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah, kita melihat fakta yang ada bahwa hari ini warga masyarakat banyak yang terjerat dengan Bank Emok. Oh iya betul. Nah itu, jadi itu bukan ini ya, bukan hoax tapi bukan hoax, itu sudah di mana-mana dan besar. tidak harus hanya diomongin, tapi harus ada solusi. Maka kami membawa itu sehingga diharapkan bahwa di setiap RW ada terbangun lembaga keuangan mikro atau LKM yang itu diizinkan oleh lembaga OJK. Dan kita targetnya itu tanpa bunga. Nah itu barangkali. Kemudian yang keempat, kita coba menyodorkan juga prioritas kegiatan yaitu permukiman dan pemakaman. Kenapa? Karena jumlah penduduk kita semakin meningkat. Hari ini saja penduduk Margamulia ini, desa ini sudah 18.440 orang. Sementara mereka mau tinggal di mana ke depan? Nah, ini menjadi makin padat. Maka ini menjadi pemikiran kami untuk berusaha mengadakan sebuah lahan bagi kehidupan, bagi perumahan dan pemukiman mereka. Kemudian selanjutnya juga dari program-program itu ada juga berkaitan dengan program peningkatan kapasitas. Nah, peningkatan kapasitas, maka kita akan mengadakan balai latihan kerja. Balai latihan kerja untuk siapa? Untuk para pemuda yang memang mereka kan beragam, punya skill masing-masing. Mungkin ada yang senangnya otomotif, mungkin ada yang senangnya elektronik. Mungkin juga kalau kelompok perempuannya dia harus rias kecantikan, kemudian juga tata boga. Nah, sehingga mereka punya skill yang lebih diperdalam, sehingga itu menjadi bahan untuk mereka mandiri berusaha, gitu kan. Selain itu pula bahwa yang paling penting adalah kami punya program paling unggul adalah membangun sekolah desa, SADESA.
tujuannya apa? Sekolah desa itu adalah bagaimana masyarakat harus belajar mengenai perencanaan pembangunan desa, penganggaran pembangunan desa, kemudian juga bagaimana mengevaluasi dari kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, ini barangkali yang memang mungkin sangat jarang ya, karena untuk membedah anggaran itu rata-rata biasanya kepala desa muriding terbentur anggaran. kalau terbentur anggaran, padahal sebenarnya anggaran itu kan milik publik. Bukan Pak, mungkin itu kan programnya kan ada menyangkut masalah olahraga, ya. Terus agama juga, mungkin pemberdayaan masyarakat. Salah satunya mungkin untuk memberdayakan Karang Taruna juga. Mungkin apa yang konsep Bapak untuk misalkan memajukan segala aspek itu, Pak? Kalau di konsep di keagamaan kami mencoba dengan BOM istilahnya. BOM itulah bantuan operasional masjid dan madrasah. Bantuan operasional masjid dan madrasah, sehingga memang mereka misalkan kan sering kita lihat ada masjid yang Al-Qur'annya sudah rusak-rusak, susah dibaca dan lain sebagainya. Kemudian di sarana prasarana itu barangkali yang akan mencoba. Kemudian juga untuk kepemudaan. Sebenarnya kalau untuk kepemudaan berbasis kepada Undang-Undang Desa Nomor 6 bahwa di situ ada yang namanya Sorga Desa, sarana olahraga desa, di mana kegiatan-kegiatan warga masyarakat calon, nggak mungkin kan ayah atlet aki-akinya, Tidak mungkin. asli atletnya itu anak-anak muda. Nah, itu disupport oleh pemerintah desa, dibiayai oleh pemerintah desa, sehingga dia bisa jadi atlet nasional bahkan internasional. Apalagi Pangalengan nih, Pangalengan banyak potensi potensi dari dulu di bulu tangkis saja kita sepak bola juga ya. Pangalengan melahirkan Kang Unang almarhum itu sudah internasional di tahun 50-an. Kemudian juga yang terakhir itu Taufik Hidayat. Nah, itu kita mencoba menggali lagi supaya lahir lagi ada Asep Hidayat di sepak bola dan lain sebagainya. Untuk PKK sendiri nih, pemberdayaan perempuan. Nah, kalau kalau akan di pemberdayaan perempuan yang selama ini memang kita mencoba bahwa ada bukan gejala lagi, tapi ini sudah kejadian bahwa masih adanya angka kematian ibu dan anak pada saat melahirkan. Nah, ini juga barangkali perlu menjadi sorotan ya, prioritas bagaimana sebetulnya. Satu adalah sanitasi lingkungannya, di mana lingkungan yang kumuh dan lain sebagainya, pembuangan air dan lain sebagainya, ini menjadi menjadi perhatian. Kemudian juga selain daripada selama ini kan yang namanya perempuan itu iwati nyamel aja nyusuh gitu kan ya. Di kasur gitu, di sumur gitu. Di kasur, di sumur. Itu enggak seperti itu. Tapi bagaimana mengangkat hak-hak dasar kehidupan seorang perempuan. Tetap saja bahwa beliau perempuan itu butuh juga pemikiran-pemikiran ke depan. Ya, tadi di BLK itu bukan hanya kelompok laki-laki dan kelompok muda, tapi ibu-ibu PKK juga sama di situ, para penggerak pemberdayaan keluarga juga bergerak situ. Selain itu juga kita mencoba di program kami ada istilahnya Taman Desa. Nah, Taman Desa itu mencoba menyodorkan sebuah konsep tempat kumpul para lansia gitu kan, yang biasanya dimotori ku ibu-ibu mah gitu kan, olahraga dan lain Pak, mungkin terakhir nih, kira-kira sarana infrastruktur yang menjadi PR Bapak apabila mungkin Bapak terpilih kembali di Desa Marga, mungkin apa yang ditonjolkan atau mungkin yang difokuskan, Pak, sarana infrastruktur ini? Kalau sarana infrastruktur sih sebetulnya itu sudah sudah biasa ya, sudah ada. Tetapi yang paling menonjol itu adalah kami memang bertekad bagaimana mengangkat sarana-sarana untuk peningkatan sumber daya. Contoh misalkan di program kami ada di samping balai latihan kerja ada juga PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Sehingga mereka keluar dari sana itu punya standarisasi. Yang tidak berijazah punya ijazah, walaupun itu namanya kesetaraan, tapi tidak ada masalah. Nah, itu barangkali kalau infrastruktur lain yang paling dominan adalah kami akan mengadakan penambahan pembangunan lapang olahraga baru. Nah, itu menjadi prioritas. Mungkin nih buat, karena Bapak juga perlu dukungan dan ajakan pada masyarakat ya. Bapak mungkin berharap pada masa seperti apa?
Ya saya sih Sebentar dulu Pak, kita jeda sebentar, dilanjutkan setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, kita lanjutkan lagi masih dalam acara bincang santai atau BBS, salah satu program yang mana obrolan-obrolan tentang politik dan mungkin pendidikan dan olahraga dan yang lain juga. Masih bersama calon kepala desa Merpat Pak Brunyan. Pak, kita lanjutkan lagi obrolan tadi. Mungkin Bapak perlu dukungan dan harapan. Mungkin apa yang diharapkan dari masyarakat Margamulia khususnya untuk suksesnya Pilkades, juga mungkin terpilihnya Pak. Silakan Pak. Harapan kami sebenarnya tidak sederhana, karena memang sumber daya menjadi kunci di dalam memahami suatu permasalahan. Maka kami berharap dan mengajak kepada warga masyarakat semua, mari kita belajar bersama, karena dengan babarengan, yaitu bakti berjuang sarendek saigel sabobo sapihanean, itu dasar bagi kita semua untuk melakukan belajar, sehingga belajar itu menjadi kunci utama untuk peningkatan sumber daya manusia. Maka dengan memilih, harapan saya bahwa masyarakat cerdas di dalam menentukan pilihannya. Lihat latar belakang para kandidat, kemudian juga lihat juga konsep yang akan dilakukannya, kemudian juga hal-hal yang paling utama adalah karakter. Bagaimana sebenarnya karakter latar belakangnya, yaitu lihat aja bahwa track record lah istilahnya ya, rekam jejaknya kita lihat seperti apa. Nah ini barangkali yang menjadi kunci, sehingga saya hanya berharap saja bahwa di satu saat nanti pada saatnya pelaksanaan, Allah memberikan kepada warga masyarakat desa Margamulia adalah pemimpin yang yang sidik, tabligh, amanah, patonah, yaitu mereka nyaah ka masyarakatna, deket jeung masyarakatna, ngarti jeung surti karena kahayang masyarakatna. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika duduk di pemerintah, gitu kan, ini menjadi pihak yang menerima perintah. Siapa yang memberi perintah? Yaitu rakyat, masyarakat yang memiliki. Ini jangan kebalik. Jangan kebalik. Kan kadang-kadang ada ya kepala desa mungkin tidak mau, misalkan sekarang diperintah sama masyarakat. Ya kadang-kadang dia gitu kan. Seperti ego itu seperti dihilangkan Pak ya. Nah itu yang harus dijelaskan bahwa yang namanya pemerintahan itu adalah pihak yang menerima perintah. Siapa yang memerintah? Yaitu masyarakatnya. Melalui siapa? Kalau di level desa itu melalui BPD. BPD itu sebagai badan perwakilan dari masyarakat, di mana tugasnya membuat perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. Artinya seorang pimpinan desa itu tidak bisa berbuat seenaknya, gitu kan. Nah itu barangkali kepada warga masyarakat, kadulur salemur, ka baraya anu sadesa simkuring umajak bahwa engke dina waktosna ulah hilap milih nomor 4. Insyaallah tepat. Sakitu Pak. Mungkin itulah perbincangan kami dengan salah satu calon desa Margamulia yang begitu hebat, karena dia adalah salah satu putra daerah yang mungkin punya potensi dan mungkin ingin mengembangkan desa Margamulia ke arah yang lebih maju lagi Pak ya. Dan mungkin masyarakatnya SDM ditingkatkan, termasuk bagi potensi-potensi akan digali lagi hingga Margamulia akan lebih mulia sesuai dengan nomor 4 pasti tepat. Itulah pemirsa berbincang-bincang kami dengan Pak Calon Pak Brunyan Basir nomor 4 yang mana sudah kita bincang-bincang untuk masalah program ke depan. Terima kasih Pak Calon atas waktunya. Terima kasih pemirsa. Cukup sekian acara BBS dari Pangalengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada masih 2